Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, sehingga nantinya teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah pengantar akuntansi maupun mata kuliah dasar akuntansi ini. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Jadi, di pertemuan ketiga ini kita masih konseptual, hampir sama dengan pertemuan yang kedua di minggu yang lalu, tapi di minggu ketiga ini nanti kita sudah mulai sedikit-sedikit ada ilustrasi tentang pencatatan akuntansi. Nah, outline presentasi saya untuk hari ini setidaknya ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, review materi minggu lalu. Jadi nanti kita akan bicarakan terlebih dahulu materi-materi yang kita bahas di minggu sebelumnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ilustrasi persamaan dasar akuntansi. Nah, secara spesifik bagian ketiga ini nanti kita akan sudah mulai bermain tentang ilustrasi pencatatan akuntansi walaupun masih dalam level yang sangat dasar gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama, review materi minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat di bagan ini ya, konsentrasi di kotak yang saya kotak merah ini. Minggu yang lalu kita sudah mendefinisikan tentang apa itu akuntansi. Ya, akuntansi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari seni pencatatan dengan kaidah tertentu. Tentunya dengan kaidah akuntansi. Pertanyaannya, apa yang dicatat? Yang dicatat adalah sebuah transaksi keuangan yang di dalam perusahaan. Apa sih itu transaksi? Transaksi adalah kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, sama dengan definisi minggu yang lalu bahwa pencatatan di akuntansi ini dilakukan dalam satuan moneter. Jadi, maksudnya dalam satuan moneter ini adalah dalam satuan uang. Jadi, yang dicatat dalam pencatatan akuntansi ini ya pencatatan tentang aktivitas keuangan perusahaan. Contohnya apa? Contohnya transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan transaksi modal. Transaksi penjualan misalkan perusahaan X misalkan menjual produknya. Produk bisa berupa barang maupun jasa. Kemudian transaksi pembelian, misalkan perusahaan tersebut membeli peralatan atau membeli misalnya membeli gedung, tanah, dan lain sebagainya. Dan transaksi modal, misalkan Tuan X sebagai pemilik perusahaan X, nah itu menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan. Nah, itu juga harus dicatat. Jadi baik transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi modal itu akan dicatat dengan menggunakan sistem pencatatan akuntansi. Yang intinya apa, teman-teman? Intinya transaksi yang dicatat dalam akuntansi itu sebenarnya intinya adalah uang masuk dan uang keluar. Jadi uang yang masuk ke perusahaan maupun uang yang keluar dari perusahaan itu akan dicatat.
dengan sistem pencatatan akuntansi. Nah, akan tetapi sebelum kita melangkah dalam pencatatan akuntansi secara detail, ada beberapa konsep dasar yang teman-teman mesti ketahui. Apa itu? Ini teman-teman. Di kotak yang bagian kanan ini, di sini saya tuliskan, untuk melakukan pencatatan akuntansi, kita harus tahu tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi teman-teman mesti tahu terlebih dahulu, mesti paham terlebih dahulu tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Kenapa? Karena pencatatan akuntansi menganut sistem pencatatan berpasangan, double entry. Jadi nanti ada debit, ada kredit. Double entry adalah sebuah konsep transaksi yang mana setiap transaksinya akan melibatkan dua akun. Taruh contoh misalkan begini nih, ini saya berikan contoh. Tapi detailnya nanti ketika kita masuk di materi penjurnalan di 2 minggu yang akan datang. Taruh contoh misalkan begini nih, perusahaan membeli peralatan misalkan. Berarti di situ ada dua akun yang terlibat. Pertama, kas. Nah, perusahaan kan membeli peralatan, berarti kas berkurang. Misalkan peralatannya harganya 50 juta, berarti kas berkurang 50 juta. Di satu sisi, peralatan bertambah 50 juta. Jadi ada dua akun yang terlibat. Jadi satu aktivitas itu melibatkan dua akun atau lebih. Dalam pencatatan akuntansi itu namanya adalah double entry. Nah, kenapa begitu? Ini nanti berkaitan dengan konsep persamaan dasar akuntansi yang akan kita bahas hari ini. Nah, lalu kenapa kita harus menggunakan sistem double entry sih? Ini setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, lengkapnya informasi transaksi keuangan. Jadi dengan menggunakan sistem double entry, kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang transaksi keuangan perusahaan. Detailnya seperti apa, ilustrasinya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, ini akan kita pahami seiring berjalannya materi yang akan kita dapatkan dari setiap minggu ke minggu yang lainnya nanti. Informasi transaksi keuangan yang lengkap itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan pahami itu seiring berjalannya waktu. Oh, berarti dengan menggunakan double entry itu berguna ya menyajikan laporan keuangan yang lengkap. Kira-kira begitu, nanti teman-teman akan tahu itu. Kemudian yang berikutnya adalah catatan keuangan akurat. Jadi dengan menggunakan sistem double entry, pencatatan keuangan perusahaan akan menjadi lebih akurat. Sama dengan yang pertama tadi, teman-teman nanti akan mendapatkan ilustrasi-ilustrasi ini di setiap minggunya, nanti akan bertahap. Kemudian manfaat dari double entry adalah mengurangi kesalahan. Yang terakhir adalah mendeteksi penipuan. Nah, penjelasan dari kenapa menggunakan double entry ini sekali lagi saya katakan, teman-teman akan mendapatkan ilustrasi ini itu seiring berjalannya waktu. Jadi diingat-ingat tentang kenapa kok dalam sistem pencatatan akuntansi itu menggunakan metode double entry. Itu diingat-ingat, ada 4 alasannya. Nah, ketika teman-teman nanti ingat, kemudian setelah mendapatkan beberapa materi di minggu-minggu yang akan datang, Anda akan paham, oh ternyata begitu toh. Oh, ternyata sistem pencatatan yang akurat tuh seperti ini toh. Oh, dengan double entry ternyata bisa mengurangi kesalahan. Oh, dengan menggunakan sistem pencatatan atau metode pencatatan double entry ternyata bisa mendeteksi penipuan. Nah, nanti teman-teman akan paham itu.
Hari ini kita akan secara khusus membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Kemudian terkait debit dan kredit ini mungkin teman-teman juga bertanya-tanya. Nah, ini akan secara spesifik dibahas di penjurnalan, teknik penjurnalan di 2 minggu yang akan datang, gitu ya. Kita fokus hari ini pada persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi sampai dengan hari ini yang disepakati bahwa persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Harta ini adalah aktiva, utang plus modal ini adalah pasiva. Pasiva itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi intinya begini teman, yang namanya persamaan berarti bermakna bahwa harta yang dimiliki oleh perusahaan itu sama dengan nilainya dengan utang plus modal. Jadi ada prinsip keseimbangan di sini di dalam pencatatan akuntansi. Kita akan lihat ilustrasinya di slide selanjutnya. Nah, tadi saya katakan bahwa aktiva sama dengan pasiva. Aktiva ini apa? Aktiva ini adalah kekayaan perusahaan. Macamnya, nah ini ada macamnya dibagi dua ini. Ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih Pak bedanya aktiva lancar dengan aktiva tetap? Nah, ini berkaitan dengan likuiditas dari aktiva tersebut. Ada beberapa bahasa di akuntansi, aktiva ini bisa juga kita bahasakan dengan kata aset. Jadi di sini ada aset lancar, kemudian ada aset tetap atau aktiva lancar atau aktiva tetap. Nah, kembali lagi, bedanya apa sih Pak yang lancar dengan tetap? Ini berkaitan dengan likuiditas, teman-teman. Likuiditas dari aktiva atau aset tersebut. Likuiditas itu maksudnya apa sih Pak? Likuiditas itu kalau dalam bahasa bodon, cara bodon nih, bahasa bodohnya adalah liquid, cair. Nah, dalam konteks akuntansi, likuiditas itu maksudnya apa? Maksudnya adalah aset tersebut itu mudah dicairkan. Mudah dicairkan itu maksudnya apa? Mudah dicairkan itu adalah mudah diuangkan. Jadi aktiva lancar itu adalah aset-aset perusahaan yang sangat liquid, yang sangat mudah dicairkan, sangat mudah dikonversikan dalam bentuk uang. Makanya macamnya adalah kas, piutang, persediaan, deposito, surat berharga. Kas sudah pasti dong, bentuknya aja kas itu pasti uang. Jadi sangat liquid sekali, sangat mudah dikonversikan dalam bentuk uang. Piutang itu perusahaan mutangge. Jadi misalkan Anda punya usaha jualan baju, kemudian si X membeli baju dari usaha Anda, tapi tidak secara tunai. Dia berjanji kepada Anda, saya akan membayar baju ini 2 minggu yang akan datang. Nah, itu termasuk piutang itu. Anda mutangke kepada si konsumen tadi. Nah, ini juga mudah diuangkan. Persediaan pun juga mudah diuangkan. Deposito, Anda naruh deposito di bank, itu juga mudah diuangkan. Kemudian surat berharga itu maksudnya, ya surat berharga itu kan ada saham, ada obligasi, ya itu juga mudah diuangkan. Nah, berikutnya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap ini macamnya ada tanah, gedung, dan peralatan. Dan aktiva tetap ini dalam posisinya berkaitan dengan likuiditas, dia tidak lebih liquid daripada aktiva lancar. Maksudnya begini, misalkan tanah tanah kan bisa diuangkan Pak. Iya, tanah bisa diuangkan. Tapi
proses tanah untuk menjadi uang itu kan lebih lama daripada proses kas dalam menjadi uang. Jadi makanya ini disebut lancar. Cepat lah istilahnya dikonversikan menjadi duit dibandingkan ini yang bawah ini. Dan nanti ketika teman-teman belajar tentang laporan keuangan, Anda mengenal tentang neraca. Penulisan neraca itu susunan dari atas ke bawah itu berurutan, diurutkan dari aset-aset yang paling lancar sampai ke bawah yang paling tidak lancar. Paham ya perbedaan antara aset atau aktiva lancar dengan aset atau aktiva tetap. Jadi aktiva lancar ini itu adalah aset perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Jadi aktiva lancar ini memiliki memiliki level yang sangat tinggi untuk dikonversikan dalam bentuk uang, cepat dikonversikan dalam bentuk uang, berbeda dengan aktiva tetap. Jadi dia lebih membutuhkan proses untuk dijadikan uang gitu ya. Kemudian pasiva itu apa sih? Nah, ini ada definisi yang menarik teman-teman, saya kutip dari salah satu website. Tadi saya mengatakan di depan bahwa pasiva itu adalah kewajiban perusahaan. Tapi mungkin teman-teman masih kewajiban yang bagaimana sih itu. Nah, ini saya mengutip definisi pasiva dari website simulasikredit.com. Pasiva didefinisikan sebagai suatu pengorbanan yang dilakukan perusahaan atau entitas bisnis secara ekonomi dalam upaya menunjang kegiatan usaha di masa yang akan datang. Adanya pengorbanan secara ekonomi ini diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah bagi kegiatan usaha yang dijalankan suatu perusahaan atau entitas bisnis di masa depan. Ada kata yang saya garis bawahi. Pasiva didefinisikan sebagai suatu pengorbanan yang dilakukan perusahaan. Kemudian saya lanjutkan ya. Dalam akuntansi dan keuangan, pasiva disebut juga sebagai liabilitas karena merepresentasikan suatu pengorbanan secara ekonomi. Suatu pengorbanan. Coba teman-teman lihat di komponen pasiva ini. Komponen pasiva ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan modal. Pertama misalkan utang dagang. Utang dagang itu kan perusahaan utang yang pada akhirnya nanti dia akan mengembalikan utang tersebut. Nah, utang ini kan pengorbanan, perusahaan berkorban secara ekonomi, dia ngambil utang dulu. Nah, makanya utang masuk di sisi pasiva. Beban yang harus dibayarkan, misalkan beban gaji misalkan. Nah, itu kan pengorbanan perusahaan juga untuk membayar gaji pada karyawannya. Makanya beban gaji masuk di sisi pasiva. Kemudian berikutnya modal. Modal masuk pasiva. Kenapa? Karena misalkan Tuan X misalkan menyetorkan modal ke perusahaannya. Nah, ini kan Tuan X berkorban dana untuk dijadikan modal di perusahaannya. Makanya modal dimasukkan ke unsur pasiva. Gitu ya. Clear. Paham ya. Nah, sama halnya dengan aktiva, teman-teman. Kalau kita lihat dari atas ke bawah ini, urutannya adalah yang paling lancar sampai yang paling tidak lancar. Utang dagang misalnya. Utang dagang itu kan kewajiban yang harus segera dipenuhi. Nggak mungkin utang dagang itu temponya di atas 20 tahun. Itu sangat jarang sekali. Biasanya bulan depan atau 3 bulan yang akan datang atau bahkan satuan hari itu harus segera diselesaikan. Itu ya, paham ya teman-teman, apa itu aktiva, apa itu pasiva. Jadi intinya begini, intinya bahwa di dalam pencatat persamaan dasar akuntansi ini nanti dalam proses pencatatannya sisi aktiva itu harus sama dengan sisi pasiva.
Logika sederhananya begini teman-teman. Ketika sebuah perusahaan itu mengambil utang utang gitu aja, jangan nanti kesulitan kalau saya utang dagang. Mengambil utang, kemudian utang tersebut digunakan untuk membeli peralatan. Jadi utang bertambah, sisi pasifa bertambah, sisi aktiva bertambah. Kenapa sisi aktiva bertambah, Pak? Karena peralatan bertambah. Sisi pasifa bertambah, kenapa Pak? Karena utangnya bertambah. Ilustrasinya beginilah misalnya teman-teman. Misalkan perusahaan meminjam uang ke bank itu 50 juta. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli peralatan. Misalkan usahanya dalam mesin fotokopi misalkan. Nah, 50 juta tersebut digunakan untuk membeli mesin fotokopi. Berarti pasifa utang bank bertambah 50 juta, peralatan bertambah 50 juta, seimbang. Kalau misalkan laporan akhirnya tidak seimbang, itu akan jadi pertanyaan, teman-teman. Taruh contoh misalkan begini, utang bank bertambah 50 juta, tapi aktivanya itu tidak bertambah. Nah, akan timbul pertanyaan, lalu utang bank ini lari kemana? Yang semestinya utang bank ini kan lari ke sini. Gitu toh? Oh, jangan-jangan ada masalah itu. Jangan-jangan utang bank itu tidak digunakan untuk operasional perusahaan. Paham toh? Nah, itu salah satu fungsi keseimbangan. Jadi, untuk mendeteksi. Jadi, nggak bisa. Kalau pencatatannya dalam sistem keseimbangan, nggak bisa, teman-teman. Istilahnya, memanipulasi dalam arti kata, wah saya ngambil utang, kemudian utang masuk kantong saya sendiri gitu. Wah, sulit. Nanti di sini nggak bertambah, akan muncul pertanyaan, lah utang bank lari kemana? Pun demikian misalkan peralatan bertambah misalkan 50 juta, tapi di sisi pasifa tidak bertambah, akan timbul pertanyaan, lah terus uang yang digunakan untuk membeli peralatan itu dari mana asalnya? Kan gitu. Berarti ada kesalahan kalau begitu. Karena uang yang digunakan untuk membeli peralatan tidak dilaporkan dalam sistem laporan keuangan perusahaan. Nah, itu adalah salah satu fungsi kenapa pencatatan akuntansi itu didasarkan dengan dasar filosofisnya adalah keseimbangan antara aktiva dengan pasifa. Atau harta sama dengan utang plus modal. Gitu nggih. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kita sudah mulai ilustrasi. Tuan Anton menyetorkan modal usaha sebesar 100 juta untuk perusahaan rental mobil yang dimilikinya. Berarti dalam sistem pencatatan akuntansi, kas bertambah 100 juta. Modal bertambah 100 juta. Jumlah aktiva dan pasifa sama-sama 100 juta. Paham toh? Kemudian ilustrasi selanjutnya, ilustrasi yang kedua misalkan, perusahaan membeli peralatan seharga 75 juta. Berarti kas berkurang 75 juta. Karena uang kas 100 juta awalnya 75 juta digunakan untuk membeli peralatan. Peralatan bertambah 75 juta. Nah, kasnya karena berkurang 75 juta itu tinggal berapa? Ya, tinggal 100 juta dikurangi 75 juta, tinggal 25 juta. Ya, kas 25 juta, peralatan 75 juta. Modal tetap 100 juta. Sisi aktiva dan pasifa sama toh? Sama-sama jumlahnya toh? Ini 100 juta, 75 juta ditambah 25 juta, ini 100 juta, sama, seimbang. Kita lanjut ke ilustrasi berikutnya. Nah, ini tabelnya. Kalau misalkan ilustrasi yang di depan ini tadi kita bentuk tabel, itu akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan ini tabel yang di sini adalah aktiva, kas tadi bertambah 100 juta, pasifa, modal dari Tuan Anton bertambah 100 juta, keterangannya adalah modal awal. Kemudian yang berikutnya, beli peralatan 75 juta, kas berkurang 75 juta. Kemudian peralatan bertambah 75 juta.
Nah, ini harusnya ada keterangannya, ini belum saya ketik, ini harusnya keterangan adalah membeli peralatan ini. Nah, sisi aktiva saldonya 25 juta ditambah 75 juta, 100 juta. Sisi pasiva 100 juta juga. Sekarang kita lanjut lagi ilustrasi yang ketiga. Perusahaan mendapatkan jasa rental mobil dari konsumen sebesar 3 juta. Nah, kebetulan perusahaannya Tuan Anton tadi kan perusahaan rental mobil. Jadi di ilustrasi ketiga ini perusahaannya Pak Anton yang rental mobil tadi mendapatkan pembelian dari konsumen. Nah, jasa rental mobil dari konsumen sebesar 3 juta. Nah, tabelnya akan jadi seperti ini. Kas masuk 3 juta. Karena ada uang masuk dari pendapatan jasa rental. Nah, di sisi pasiva, modal akan bertambah menjadi 3 juta. Karena ini tergolong revenue, pendapatan bagi si pemilik perusahaan. Nah, kalau kita jumlahkan, sama-sama jumlahnya 103 juta. Nah, ini pendapatan jasa. Kita lanjut ilustrasi yang keempat. Perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank senilai 10 juta. Nah, nanti dari tabelnya akan jadi seperti apa teman-teman? Kita lihat. Perusahaan mendapatkan pinjaman 10 juta. Berarti ada penambahan uang kas 10 juta. Nah, kita tulis di sini 10 juta. Kemudian utang bertambah 10 juta. Nah, ini kalau kita jumlahkan kasnya menjadi 38 juta, peralatan 75 juta. Kalau kita jumlahkan, itu sebesar 113 juta. Sisi pasiva, modal Tuan Anton 103 juta, ditambah utang 10 juta, 113 juta juga. Sama, seimbang. Kita beri keterangan 10 juta dari utang bank di sini. Kemudian kita lanjut di ilustrasi yang berikutnya. Perusahaan mendapatkan jasa sewa mobil sebesar 45 juta. Nah, akan jadi seperti ini pencatatannya teman-teman. Kas masuk 45 juta. Modalnya karena ini termasuk revenue, modal Tuan Anton tambah jadi 45 juta. Nah, jadi kemudian saldonya 158 juta kan ini ditambahkan ini juga 158 juta karena ini ditambah ini, sama sisi aktiva dengan sisi pasiva. Ini pendapatan jasa. Kemudian ilustrasi selanjutnya, Tuan Tono mengambil hasil laba perusahaan sebesar 5 juta. Jadi kan perusahaan ini perusahaan miliknya Tuan Tono sendiri. Jadi dia mengambil uang yang menurut dia itu adalah sebagai keuntungan dari usahanya sebesar 5 juta. Nah, akan terjadi perubahan pencatatannya begini teman-teman. Berarti kas berkurang 5 juta. Dan modal Tuan Anton karena diambil Tuan Anton berkurang 5 juta. Nah, pengambilan dana dari perusahaan, pengambilan modal dari perusahaan yang diambil digunakan untuk pemilik itu namanya adalah prive. Prive itu adalah pengambilan modal yang uang tersebut, uang dari pengambilan modal itu digunakan untuk kepentingan pemilik sendiri. Jadi uang itu dikeluarkan dari perusahaan. Nah, laporannya tetap sama. Ini kan kasnya berkurang 5 juta. Karena diambil toh. Jadi 158 dikurang 5 juta 153. Nah, modalnya Tuan Anton yang awalnya 148 karena uangnya sudah diambil 5 juta jadi berkurang modalnya di perusahaan. Jadi 143 juta. Nah, sisi aktiva dan pasiva sama 153 juta. Paham ya teman-teman? Nah, ini sampai dengan catatan akuntansi selanjutnya itu bahwa persamaan dasar akuntansi yang yang harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva itu memberikan konsekuensi bahwa
pencatatan akuntansi itu harus berimbang antara dua sisi tadi, aktiva dan pasiva. Dan implikasinya nanti ke belakang dalam materi penjurnalan pun itu konsekuensinya juga harus berimbang dalam pencatatan akuntansi. Gitu nggih teman-teman. Itu dulu yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, nanti akan ada sama seperti minggu yang lalu kuis. Nanti saya akan kirimkan sebagai instrumen absensi juga. Dan nanti teman-teman bisa tanya seperti minggu yang lalu di grup ya, kalau ada yang kurang jelas. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Semoga teman-teman paham dulu tentang ini. Nah, minggu depan saya akan melanjutkan ilustrasi-ilustrasi ini. Sebelum nanti kita akan masuk pada sesi yang lebih teknis lagi, yaitu adalah penjurnalan aktivitas keuangan khusus perusahaan jasa di 2 minggu yang akan datang. Tapi teman-teman mesti paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi ini, bahwa persamaan dasar akuntansi ini memberikan konsekuensi besar terhadap pencatatan akuntansi selanjutnya. Bahwa pencatatan akuntansi itu harus dicatat dengan menggunakan double entry, melibatkan 2 akun atau lebih yang ilustrasi pencatatannya itu harus seimbang. Ya, karena persamaan tuh tadi aktiva sama dengan pasiva. Kalau tidak sama ya berarti bukan persamaan tapi pertidaksamaan gitu. Jadi ini memberikan konsekuensi yang besar dalam pencatatan akuntansi. Taruh contoh nanti misalkan ini ada debit 5 juta. Nah, harusnya di sisi kredit juga harus ada 5 juta gitu. Itu begitu terus sampai ke belakang pencatatan akuntansi itu. Jadi pencatatannya harus berimbang karena ini terpengaruh dari persamaan dasar akuntansi yang dianut selama ini, bahwa harta sama dengan utang plus modal, aktiva sama dengan pasiva. Gitu dulu nggih teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau kurang paham, nanti kita bisa melanjutkan diskusi di kelas virtual kita di WA Group. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap sehat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.